Kuncinya adalah di dalam diri kita, di hati kita. Maka sederhananya ada dua hal. Ada dua hal yang harus bisa kita hadirkan untuk menggapai keindahan hidup dalam kebersamaan. Dua hal ini sumbernya ternyata dari sini. Mulut, yang kedua dari telinga dan pandangan. Maka dari itu, untuk menghadirkan keindahan dalam kebersamaan, dan ini berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, kuncinya yang pertama adalah jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kita sibuk mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau ingin mencari kejelekan, carilah kejelekan dirimu sendiri untuk berbenah. Jangan biasa kita melihat kejelekan orang, mendengar berita tentang kejelekan orang, karena itu akan menghilangkan cinta di hati kita dan kita akan rugi. Sementara orang yang menjalani hidup dengan cinta di dunia, indah bertemu begini, senang kita, nggak ada benci di antara kita. Kalau seandainya bukan karena terbatasnya waktu, mungkin kita akan terus ngobrol yang indah. Menjaga hati. Jadi jangan biasa mencari kejelekan orang. Jangan berusaha, jangan mencari. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang biasa mencari-cari kejelekan saudaranya, kejelekan orang lain, tatabba Allahu auratah, Allah akan bongkar aibnya, Allah akan bongkar kekurangannya. Bahkan ancaman selanjutnya, wadhahba yafdahhu, dan Allah akan rendahkan dia walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kebiasaannya mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan rendahkan dia, Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bukan sampai di situ, Allah akan rendahkan dia di rumahnya. Ternyata istrinya menjadi tidak menghormati dia, padahal nggak tahu sebabnya apa. Anaknya tidak bisa menghargai dia, semua yang bersamanya tidak bisa menghargai dia, karena sudah direndahkan oleh Allah. Maka pastikan malam ini kita menjadi orang yang tidak mau mencari-cari kejelekan orang. Jangan berusaha mencari. Sebab ada orang hobi mencari kejelekan orang. Mohon maaf, misalnya ada handphonenya temennya tuh buka handphone, di sampingnya dia ngelirik tak begini, ini sudah paham betul apa ini, dan bisa menyimpulkan, padahal ngelirik tak, pengen tahu. Rupanya ini temennya perempuan, temennya perempuan lagi WA-in sama suaminya, kelihatannya lagi marah-marahan. Itu sudah sambil ngirik, sudah tahu, bisa menyimpulkan, wah rumah tangganya nggak bener, rumah tangga ini, cerita kemana-mana. Atau kalau zaman dulu ada catatan buku harian begitu, mungkin ada orang masuk rumah tangga, rumahnya seseorang, ada di perpustakaan buku, ada buku sejarah Nabi, ada buku ini, yang menarik bagi dia apa? Buku agenda. Pengen saja ngelihat, dan dia ngelihat sepintas langsung hafal, bisa menyimpulkan. Padahal kalau belajar ngaji nggak paham-paham dia. Tapi kalau sudah urusan kejelekan orang, kalau Anda merasa semacam itu, kalau tidak segera tobat akan sengsara. Percaya. Kalau Anda termasuk model orang yang hobi melihat kesalahan orang, penasaran, padahal mendengarnya setengah-setengah, nyambung dia lagi ngomong begini, di sampingnya ngomongin kejelekan orang, dia dengar, ngerekam. Allah Akbar. Karena memang dia dihinakan oleh Allah. Setelah dia senang mencari-cari kejelekan orang, maka setelah itu Allah akan rendahkan dia. Ya, pertama yang harus kita hindari adalah jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Dan kita selama ini sudah biasa dibuat bermusuhan kita selama ini. Sebetulnya kita menjadi bermusuhan karena kita tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita, karena kita sering mendengar omongan kejelekan seseorang, mencari-cari kejelekan seseorang. Jadi pertama ini biasakan, kalau memang kita punya sifat suka mencari-cari kejelekan orang atau penasaran, hati-hati. Penasaran, penyakit penasaran, pengen tahu.
Apa kepo istilahnya begitu, pengen tahu, naudzubillah. Anda harus banyak istighfar, astagfirullahaladzim, tidak, saya tidak mungkin, bahkan harus kita rubah, tidak, nggak mungkin dia, semoga baik, tutup, saya tidak boleh lihat. Kalau ada handphone ketinggalan di rumah, saya tidak akan melihat sampai mati kayaknya, kecuali hanya pengen tahu milik siapa supaya bisa dikembalikan. Termasuk mohon maaf suami istri tidak sebaiknya orang saling mengintip handphone pasangan. Ini nasihat, karena suamimu punya rahasia tentang keluarganya, istrimu juga punya rahasia. Memang semuanya harus jujur, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tapi ketahuilah, pengen tahu itu merusak hati, merusak hati milik kawannya. Kadang temennya tuh pergi kamar mandi sebentar, toh HP temennya ketinggalan tuh, ngenchatnya tuh langsung kemana sudah tahu, sudah paham, sudah nyimpulkan. Innalillah. Hal ini yang harus kita hindari, takut kita punya kebiasaan mencari-cari kejelekan orang. Orang ini nggak bisa membuat damai, dia sendiri nggak damai kok, hatinya kotor. Pastikan ya, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Kemudian, jika suatu ketika, lah ini lanjutannya, kok tiba-tiba kita menemukan kejelekan seseorang, nggak sengaja, atau sudahlah kemarin memang biasaanku jelek, sekarang sudah terlanjur tahu bagaimana. Kita harus rubah. Setelah kita melihat orang itu dengan kejelekannya, hati-hati, kita harus masuk wilayah baru lagi. Menghadaplah kepada Allah dengan panjatan doa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ya Allah, aku telah melihat kejelekan si fulan, ya Allah, lupakan ya Allah, jadikan aku melupakan ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, jadikan itu kejelekan terakhir ya Allah. Bukan diobral bercerita ke sana kemari. Menceritakan kejelekan seseorang itu menjadikan orang bermusuhan. Dalam segala hal tidak diperkenankan ini, karena menjadikan orang bermusuhan. Termasuk mohon maaf ini, beberapa waktu yang lalu ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan apa, kami suarakan dengan lantang, kami suarakan dengan lantang, bahkan kami guyoni, kayaknya tim sukses yang nggak berani ngangkat suara kami kayaknya memang pembuat kerusakan. Loh gitu, iya. Ngomongan saya begini bunyinya, ayo yang nggak berani ngangkat siapa? Kami suarakan dengan lantang, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sederhana, kenapa ngangkat itu saja nggak berani? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau memang calon pilihanmu punya program, itu saja kau ceritakan, tidak usah mencaci yang lainnya. Kalau kita mencaci akan mengundang cacian. Pada zaman Nabi, ada Nabi pernah mengatakan, terkutuklah seorang laki-laki yasubbu la'anallahu rajulan yasubbu abah. Terkutuklah seorang laki-laki yang mencaci ayahnya. Sahabat Nabi bertanya, apakah ada seorang anak mencaci ayahnya? Ada. Seorang anak mencaci ayahnya adalah seorang anak mencaci ayahnya orang lain. Setelah mencaci ayahnya orang lain membalas mencaci ayahnya. Berarti dia menjadi sebab orang lain mencaci ayahnya. Mohon maaf, kita ajari berpolitik yang sehat, yang dewasa. Contoh, kalau saya mencaci calon Anda pun akhirnya mencaci calon saya. Otomatis. Akan tapi ini kita harus bisa hidup damai, menjaga lisan kita. Termasuk dalam rumah tangga, wahai suami dan wahai istri. Jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan engkau sebut sampai mati. Menyebut kekurangan menyakitkan. Biarpun pakai kalimat lembut dan indah, tapi tetap menyakitkan. Menyebut kekurangan, apalagi pakai bahasa kasar, bahasa merendahkan. Sekarang ada suami berantem begitu mudah menyebut kejelekan pasangannya. Ketahuilah wahai istri, kalau suamimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Hanya bedanya sadar atau tidak sadar. Hei suami, jika istrimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Dan kekurangan itu bukan untuk kau sebut dan untuk kau hinakan dia. Akan tapi kekurangannya untuk kau sempurnakan dengan kesabaranmu, dengan prasangka baikmu, dengan kelembutanmu, bukan untuk dijadikan bahan mencaci dan merendahkan. Biarpun pakai kalimat lembut kan juga nggak enak, namanya menyebut kejelekan. Mungkin ada seorang suami romantis gaya hidupnya, kalau nyebut istrinya, pasangannya pasti ayang dan sebagainya.
Ayang, iya abang. Ayang, iya si abang. Kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayang begitu, pakai ayang-ayang tapi nyebut hidungnya. Yang bagi dia kurang menarik, tersinggung dia, akhirnya dia membalas, oh iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Membalas ya. Semua cacian yang kita berikan akan dikembalikan dengan cacian. Tidak ada perlunya kita mencaci. Kita harus menjadi juru damai. Kita sudah biasa diadu, berantem sehingga berantem. Lihat, kita tidak dewasa. Berbeda pilihan saja berantem loh ya. Lihat pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan RT berantem, akhirnya apa? Pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo. Kenapa seperti itu? Karena sudah biasa kita diadu oleh iblis, bukan orang per orang, tidak, kita biasa nuruti hawa nafsu kita. Akan tapi yuk kita menjadi juru damai. Jadi jangan biasa mengucapkan kalimat kotor, kalimat jelek, kalimat yang tidak pantas. Kami mulai dari saat kami berbicara, mulai kami berceramah menyampaikan pesan, kami itu berusaha untuk menghindar dari kalimat mencaci dan mengolok. Itu pun masih banyak orang yang tersakiti hatinya. Bagaimana kalau saya suka mencaci maki dan mengolok? Kita perlu berlatih yang benar, wahai hamba Allah. Jangan biasa mencaci mengolok, gak ada perlunya. Kalau sepanjang hidup kita itu tidak mencaci Namrud, tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, gak disalahkan kita. Diam saja, gak usah masalah. Tapi mencaci, mengolok, al-muslimu, seorang muslim laisa bisabbab wala la'an wala ta'an. Seorang muslim itu bukan kerjaannya mencaci dan mengolok, tidak. Kita jaga lisan kita. Jangan biasa mengucapkan kalimat kasar, kalimat mencaci, kalimat mengolok. Amalkan ilmu ini, Anda pulang akan indah. Seorang suami yang sehat akalnya dan mentalnya, nggak bisa ngomong yang menyakitkan istri, pasti nggak bisa. Karena hidup mentalnya sehat, akalnya sehat. Berarti yang biasa ngomong kasar berarti mentalnya sakit dia, atau akalnya tidak sehat. Atau seorang istri juga demikian. Kita perlu belajar serius di dalam urusan membuat keindahan dalam kebersamaan. Inilah kuncinya, adalah di saat kita tidak boleh mencari-cari kejelekan orang. Kalaupun seandainya kita terlanjur menemukan, melihat, jangan diucapkan, jangan kita mencaci mengolok. Mencaci bukan adabnya orang beriman, mengolok bukan adabnya orang yang beriman. Bukan sekedar tidak mencaci mengolok, akan tapi kita rubahlah. Inilah yang ketiga, biasakan kita, ini perlu langsung diamalkan, biasakan kita itu merubah semua yang semula cacian, kita rubah jadi panjatan doa. Dia tidak benar, jelek, ya Allah, semoga kau beri petunjuk ya Allah. Di malam hari, di tengah malam, tetangga yang kurang ajar nyekit ngomongnya, pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah kita dan lain sebagainya. Lihat alangkah indahnya akhlak Anda kalau Anda ancam malam hari, awas ya nanti malam ya setelah tahajudan sholat 2 rakaat setelah tahajud, lalu Anda panjat, Anda tengadahkan tangan lalu berdoa, ya Allah, itu orang yang kurang ajar itu ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, rezekinya semakin lapang ya Allah. Ini kelihatannya seperti guyonan, tapi itu ilmu yang harus Anda ambil. Hanya sekarang kita untuk menjadi orang yang mudah mendoakan kebaikan, gimana caranya? Inilah inti yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, sehingga bagi Anda nanti keluar dari majelis ini begitu mudah mendoakan orang yang berbeda dengan kita, bermusuhan dengan yang mencaci kita, mengolok kita. Intinya begitu. Karena dengan membiasakan itu, maka akan sejuk kita, dan orang bersama kita juga sejuk. Kita tidak mengeluarkan kalimat yang kotor, kita sendiri sejuk, orang yang dengan kita pun juga sejuk. Hidup indah, damai, bahagia dalam kebersamaan. Ini jadi rubah dengan panjatan doa, ganti dengan panjatan doa. Jadi kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, kita biasakan, semua jadi indah. Pertama apa tadi? Jangan Anda mencari-cari kejelekan orang, dan jika terlanjur melihat,
kok terlanjur kelihatan, maka Anda tidak boleh mencaci, mengolok dan menceritakan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, Anda tumpangi dengan panjatan doa. Dan ini adalah mata baginda Nabi. Termasuk mohon maaf kalau kita ngelihat orang pemabuk, penjudi, bukan untuk kita caci dan kita olok. Bahkan kalau seandainya kita ingin mengingatkan dia, kita mengingatkan dengan cara yang lembut, cara yang baik. Tapi kita bilang, sebelum kita mengingatkan dia, tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mendoakan di tengah malam? Kita sering sok barangkali dakwah, tapi tidak pernah ngadu kepada Allah di tengah malam. Kita meminta kepada Allah di tengah malam. Kita perlu mengadu kepada Allah, dan itu sebenarnya dengan pengaduan kita kepada Allah, panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut melembutkan hati kita, sehingga kita tidak mengingatkan kecuali dengan cinta, bukan dengan kesombongan. Nah, sekarang kita akan masuki bab selanjutnya, yaitu bagaimana, nah ini perlu agar kita itu menjadi orang yang mudah menahan emosi, menahan marah. Jangan dikit-dikit kita marah, balas dendam dan sebagainya, caci maki. Sekarang itu budaya caci maki itu sudah luar biasa. Ada mungkin orang ceramah di YouTube, biarpun kami tidak melihat, kami tidak pernah melihat komentar. Kalau kami mungkin punya YouTube kami, kita tidak pernah melihat komentar. Orang ngomong apa, kita hampir tidak pernah melihat. Sekarang lihat, ada orang ngomong sebaik apapun dia, di dalamnya ada, bawahnya ada yang komentar jelek. Subhanallah, ini biasa. Namun budaya kita itu seperti itu. Budaya jelek kita. Apapun dikomentari, komentar jelek. Memang dia tuh biasa. Itu kalau Anda bisa masuk rumah tangganya orang itu yang biasa jelekin istrinya, ibunya, tetangganya, habis semuanya. Memang biasa ngomong jelek. Jadi kebiasaan. Makanya kalau Anda yang sudah biasa ngomong jelek kepada satu orang, lalu Anda tidak bertobat, kemudian tidak segera berhenti, itu akan kemana-mana. Menjadi ustadz pun suka ngomong jelek pada akhirnya. Karena sudah menjadi kebiasaan di lesannya, di lidahnya. Maka malam ini kita ingin punya budaya yang istimewa, budaya yang baik. Jangan biasa mencaci, mengolok, kemudian setelah itu luar biasa panjatan doa. Dan itu mata Nabi. Nabi mengajari kalau kita melihat orang melakukan dosa, orang bermaksiat, iya kita mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara mau'idhah hasanah, dengan cara yang benar. Akan tapi sebelum itu harus kita memandang mereka dengan hati kita. Tidak boleh loh ya kita memandang orang dengan pandangan merendahkan. Biarpun dia tampak rendah, tapi nggak boleh. Dan orang yang biasa mandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu biasanya muncul mudah mencaci, mudah mengolok, dan itu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh kita merendahkan siapapun, termasuk seperti ini. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Bukan berarti yang di barisan depan atau yang ngomong lebih bagus di hadapan Allah, belum tentu. Akan tapi kita semua berlomba-lomba, kita berusaha. Tapi merasa dirinya lebih bagus, lebih hebat, itu adalah iblis. Ada sebuah kisah. Sebelum kita beri resep bagaimana kita menata hati tadi, sebelum kami beri ramuan agar kita mudah mendoakan orang lain, ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi menyebutkan kisah tentang Abid Bani Israel dan Majin Bani Israel. Ada dua model manusia. Yang satu adalah ahli ibadah, yang satu adalah preman pasar. Maka kami sampaikan, hei para preman, ini ada kisah indah buat Anda, wahai preman. Kalau ada preman, hei preman, tolong dengar sejenak, ini kisah indah buat Anda kalau Anda mau paham kemuliaan ini. Si preman ini kerjaannya di pasar membuat kerusakan di muka bumi. Cuman ada lagi ustadz ini kerjanya ibadah. Cuman ustadz ini pengen ibadah, ngambil tempat di bukit, naik di atas bukit. Dia membawa bekal makanan di atas bukit berhari-hari. Kalau habis turun beli lagi, naik ke. Khusyuk dia ibadahnya, puasanya, sholatnya, masya Allah. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai kehabisan bekal, maka dia harus turun dari bukit ke pasar. Sang preman itu kok tiba-tiba dia tergerak hatinya pengen ketemu sang kiai. Ya sebabnya pengen ketemu aja deh, pengen doa atau apa, pokoknya naik. Sang preman naik ke atas bukit, sang kiai turun dari atas bukit. Zaman dulu adanya jalan setapak, bukan aspal besar seperti ini, jalan setapak. Kita tahu jalan setapak itu kalau ada orang berpapasan, kalau tidak ada yang mengalah pasti tabrakan.
Di saat berpapasan antara sang preman, wahai preman dengar, wahai preman, di saat preman ini berpapasan dengan sang ustadz, rupanya sang preman ini kaget. Di saat kaget dia terduduk di jalan setapak, kemudian dia minggir dari jalan setapak. Setelah minggir dari jalan setapak, tangannya memberikan isyarat yang artinya silakan. Sang ustadz melihat sang preman juga kaget, kemudian sang ustadz melewati begitu saja. Lihat, tidak mengucapkan assalamualaikum, juga tidak menyapa, yang penting lewat begitu saja. Sang preman mempersilahkan sang ustadz sampai sang ustadz melewatinya, hingga ustadz itu berjalan jauh, hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya kekagumannya. Apa yang disebutkan dalam cerita tersebut? Disebutkan baginda mengatakan bahwasanya, lihat, dua model manusia. Sang ustadz yang katanya ahli ibadah, akan tapi dia telah memandang orang dengan pandangan merendahkan. Modelnya model preman, tidak memandang dengan kasih sayang, tapi memandang dengan pandangan merendahkan. Apalagi di saat melihat sang preman berada di pinggir jalan setapaknya, lalu memberikan isyarat dengan tangannya, oh dia merasa berhak seorang kiai, oh saya kiai berhak dihormati, melompat begitu saja tanpa memberikan salam, tanpa menyapa. Wah, seolah-olah kiai sudah punya surga, kayak begitu maksudnya. Dilewati begitu saja yang preman. Apa disebutkan? Dicabut hidayahnya gara-gara merendahkan orang. Akan tapi si preman, dan kami sampaikan kepada semua preman, siapapun yang punya kejelekan sebanyak apapun, lihat, biarpun orang katanya dengan segala kejahatannya, dengan dosa-dosanya, tapi kalau masih mengagungkan syiar. Ini ceritanya preman itu suka membuat kerusakan di tengah pasar, tidak ada dosa kecuali dilakukan, tapi ternyata di dalam hatinya masih ada kekaguman dia kepada syiar agama atas nama ustadz. Dia hormat dia. Sehingga di saat itulah Allah beri petunjuk dia. Sehingga kalau anda menemukan preman yang mungkin dia mabuk, judi dan sebagainya, kalau dengar adzan kok diem dia, stop, ada adzan. Ramadan, libur-libur Ramadan, ada seorang ustadz lewat, disembunyikan. Maka kalau dia masih menghormati syiar begitu, tunggu dia, suatu ketika akan tobat dia. Biarpun dia katanya preman, tapi begitu sebaliknya, biarpun orang katanya ahli ibadah, tapi kalau memandang orang merendahkan, sian tuh, astagfirullahaladzim. Mungkin bisa jadi seseorang habis hadir pengajian begini, lihat, kemudian naik mobil, kemudian lewat stasiun mana atau terminal mana, kemudian di situ ada seorang wanita yang diuji Allah, Allah dengan ketidakbaikan, yang sebetulnya hati kecilnya mungkin tidak mau. Mohon maaf, perempuan yang pakai baju yang tidak pantas, mohon maaf, menjual diri, semoga Allah memberikan hidayah kalau ada. Kemudian melambai-lambaikan tangan, ingin bisa masuk ke mobil untuk melakukan kehinaan. Mungkin kita di atas mobil lihat perempuan yang seperti itu dengan baju seronok, melambaikan tangan, kemudian mungkin di antara kita ada berkata begini, astagfirullahaladzim, la ilallah, astagfirullah. Tapi astagfirullahnya itu ngejek. Siapa di antara kita, coba jujur, kalau anda habis ngaji mungkin anda nangis di majelis, kemudian anda keluar melihat perempuan seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu, kemudian kita menundukkan wajah sejenak, kemudian menitikkan air mata, menengadahkan tangan, ya Allah, berikan petunjuk kepada wanita itu, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah, dan ampuni dia. Siapa yang seperti itu? Kita sering dengan kesombongan congkak dengan ibadah kita, congkak dengan gaya kebaikan kita, dan itu juga menjadi problem, sehingga ngomong pun kadang ceplas-ceplos, ngomong seenaknya, merendahkan orang lain, itu juga menjadi sebab keonaran di masyarakat, gara-gara merendahkan. Kalau kita tarik cerita ke atas, orang-orang semacam ini adalah kisah mbah kita Nabi Adam. Kami hadirkan kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Nabi Adam dengan iblis. Iblis itu sebetulnya aslinya ada ahli ibadah yang luar biasa, ibadahnya luar biasa, sampai kalau bicara tentang bumi, kan banyak planetnya, kalau bicara bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan untuk sujud. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, sehingga oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para malaikat, sehingga di saat dinilai ibadahnya iblis sudah kayak malaikat, nggak beda, kayak malaikat, oh istimewa. Ribuan tahun sebelum mbah kita diciptakan, hingga pada suatu ketika Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam.
Setelah diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Di saat Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Dan perintah untuk malaikatnya termasuk iblis, karena iblis sudah masuk di situ, sudah kayak keluarga malaikat. Fasajadu, dan semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara, nggak mau dia dan sombong dia. Iblis nggak mau sujud. Loh, sujudnya iblis tuh, tidak maunya sujud iblis tuh secara akal-akalan logis, masuk akal. Iblis tuh mikir begini, gimana rumusnya? Saya sudah ibadah ribuan tahun, suruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya sujud sekalipun. Nggak logis dong. Nah, ini mulai akhirnya dia nggak mau sujud karena tadi kesombongan. Nah, kalau sudah kesombongan, merendahkan, maka orang yang mencaci mengolok sombong, merendahkan. Jadi iblis nggak mau, aba wastakbara, nggak mau sujud kepada Adam karena merasa bahwasanya ya kok nggak masuk akal dong, masa saya ahli ibadah sudah banyak, maksudnya saya kan kiai, masa suruh nyapa preman lah, enggak, sorry deh lah, ya gitu loh, kurang lebihnya begitu. Kemudian bahkan di saat ditegur oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud, langsung dia berhujah. Apa hujahnya? Berdalil, ana khairun minhu, wow, aku lebih bagus dari dia. Makanya ini sumber penyakit caci maki olokan daripada iblis ini, menganggap dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Padahal siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Mulai kapan? Sama-sama makhluk kok. Batu dengan tanah sama nilainya, dengan sama makhluk. Cuman karena sudah sombong itu berhujah nggak jelas. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Itulah cirinya iblis, sudah merendahkan, mencaci, mengolok. Kalau dinasehati nggak mau tobat. Berbeda dengan mbah kita. Makanya kita harus punya gambaran tentang keturunan kita. Keturunan kita kan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam pernah kan dilarang, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna. Wala taqrabah, jangan kau mendekati hadis syajarah, pohon ini. Nabi Adam di saat dilarang mendekati pohon yang disebut dengan pohon khuld, pohon keabadian, akhirnya dikasih nasihat oleh setan, oleh iblis agar makan, karena iblis sudah dendam dari dulu. Cuman Nabi Adam kan tidak menduga di surga ada makhluk yang begitu tuh. Di surga kok ada makhluk yang nggak benar, ya sudah dinasihati. Akhirnya Nabi Adam kan makan. Dan para ulama mengatakan itu sebelum diangkat jadi nabi, maka melakukan kesalahan seperti itu, sehingga ditegur oleh Allah Nabi Adam setelah makan buah itu. Setelah ditegur mbah kita Nabi Adam, makanya kalau anda cucu Nabi Adam, ikut Nabi Adam dong. Kalau setelah ditegur Nabi Adam langsung dengan spontan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami salah. Nah, itu cirinya anak Nabi Adam. Kalau cirinya iblis, yang aku lebih hebat dari dia. Makanya kalau ada orang kegiatannya, kebiasaannya caci maki, merendahkan orang lain, ngolok-ngolok, biarpun pakai jubah segede ini, lebih pakai imamah lebih besar dari ini, ngolok-ngolok, mencaci, merendahkan, biasanya itu langsung kalau diingatkan nggak gampang terima. Memang dia itu keturunan Nabi Adam, tapi modelnya model iblis. Kita harus tegas masalah ini agar jadi rambu-rambu untuk kita, bukan untuk nilai orang ya. Maka anda ini anaknya siapa? Kan gitu ya. Saya anaknya Nabi Adam. Ya sudah, kalau begitu saya akan tidak mudah merendahkan. Laqad karramna bani Adam, Nabi Adam dimuliakan kok, kenapa saya rendahkan, saya hinakan? Saya tidak boleh mencaci dan mengolok. Baik, inilah gambaran tentang model-model manusia yang suka mencaci, mengolok dan merendahkan adalah anak Nabi Adam tapi ikut grupnya iblis. Sampai hari ini tuh ada. Paling seneng ngadu domba, caci maki, olok-olok dan seterusnya. Maka kita langsung kepada pendidikan baginda Nabi SAW. Nah, tadi jangan mencari kesalahan orang,
kami ulang lagi, kalau sudah menemukan jangan sebut kepada siapapun, termasuk suami istri jangan sebut. Kemudian yang ketiga, ganti dengan panjatan doa. Maka kalau kita melihat orang bermaksiat, bukan kita rendahkan, apalagi digunjing, astagfirullahaladzim, oh pakai kopiah, gitu, pakai ini, aduh, kerudungan tapi masih begini, aja ya kerjaannya. Mencaci, kerudungan kok masih begitu, kopiahan pakai begitu, haji gombal. Memang ada orang macam-macam. Kerjaannya mencaci orang lain. Naudzubillah. Jika Anda, hei hamba Allah, jika Anda golongan orang semacam itu, kalau Anda tidak segera tobat, Anda akan rugi. Anda akan menemukan kehidupan akhir kehidupan yang direndahkan oleh Allah. Maka malam ini adalah malam istimewa buat kita. Malam untuk damai, malam untuk menjadi orang mulia. Ayo kita biasakan semarah apapun kita dengan panjatan doa. Pastikan kita mendoakan doa kebaikan kepada siapapun. Orang mengganggu kita, ngomong nyelkit kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Menfitnah kita, itu bu yang pinjam duit nggak balik-balik, janjinya bayar bulan ini, tahu-tahu nggak bayar, dicari malah pergi, katanya pergi tapi sandalnya lengkap, berarti keluar nggak pakai sandal. Akhirnya curiga, cari di rumah, di belakang rumah lagi ngitung duit lagi, sudah ngitung duit, ketemuan kita malah ngelihat kita tambah marah-marah, ngapain kamu kesini? Aduh, Allah, bisa ndak Anda nanti malam doain dia dengan doa kebaikan? Bisa nggak? Ntar dulu. Kalau yang ngomong bisa, ntar dulu, jangan buru-buru. Saya tanya, ibu yang pernah ngerasain sesar, angkat tangan. Sesar, ya betul. Sebelum ibu disesar, kira-kira berani ndak ibu? Itu kan operasi berat ya. Berani dioperasi tanpa dibius? Enggak. Makanya ilmu mendoakan itu ilmu membersihkan hati. Membersihkan kotoran yang paling berat, dendam, dengki di dalam hati. Dan kami belum ngasih obat bius lah, kok Anda ngomong bisa, ini berarti Anda kayak orang mau dioperasi langsung tanpa pakai obat bius. Ini kok gampang banget, bisa sampai di rumah juga nggak ngerjain nanti, jangan-jangan. Bisa, karena belum selesai ini kisahnya, Anda belum nelan obat biusnya. Kalau Anda sudah nelan obat bius, nanti Anda terus ingat obat bius ini, begitu mudahnya mendoakan orang. Karena sering Anda mendoakan orang dengan doa kebaikan, setelah itu bingung kalau Anda melihat orang dendam, gimana sih rasanya dendam? Kok ada orang dengki? Dengki, dendam kan capek. Benci di antara kita. Orang benci itu capek bu, benci. Lihat dengki, benci, dendam tuh capek. Lihat tetangganya bangun rumah, sakit. Padahal gentengnya tidak kena jidatnya. Setelah itu menfitnah bu. Walah, ya pejabat korupsi. Karena pejabat. Tetangganya sebelah kaya juga tuan, bukan pejabat, bingung dia. Tetangga yang lain ini ya pejabat, bisa saja dia nuduh korupsi, sebelahnya kaya raya, bukan pejabat. Punya tuyul. Ada lagi, ada aja ini ngomong gunjing orang itu, ada aja punya tuyul. Tuyul ketek putih, ini belorong, wah macam-macam lah, pesugihan di mana. Naudzubillah. Itulah kekotoran hati. Kekotoran hati. Terus lihat, tetangganya beli mobil, padahal dia mulai kemarin pengen beli mobil merah, cuman gara-gara dibeli tetangga, norak merah. Tapi coba ibu di kampung orangnya bersih hati, tetangganya beli mobil, bau solarnya katanya harum. Oh, ini ban mobilnya itu, waktu setengah basah tanahnya, itu kan mobil lewat tuh ada batiknya, tuh dipegangi bagusnya, anak-anak kecil itu, hati polos. Tapi kalau hati kotor, Masya Allah, hadir pengajian pun gak enak loh bu. Makanya biar mantep betul, Anda nanti harus nelan obat bius. Hadir pengajian gak enak, orang hatinya benci, suka nyaci, suka ngolok, dendam. Hadir pengajian begini, ini telat, tadi tidak tahu nyuci piring, telat sama suami, akhirnya datang ke pengajian telat. Karena telat gak ada tempat, aduh, berdiri asam urat, kalau duduk kotor, tengok kiri, tengok kanan, tak tanya ada di depan tempat yang kosong, langsung dia pergi ke depan. Wah senang, karena mungkin ustadznya adalah ustadz idolanya barangkali. Langsung duduk paling depan, senang melihat ustadz ceramah. Baru 3 menit dengar ustadz ceramah, sadar yang di kanannya orang yang dibencinya. Ngapain duduk di sini? Sudah keringetan dia. Sampai ustadznya ceramah sudah sudah miring-miring gini. Sampai ustadznya salamnya belum selesai, sudah jawab langsung pergi dia. Karena pergi dia nggak mau lewat jalur biasa, lewat jalur seberahnya, mau nyegat angkot yang sana, maksudnya biar jauh. Tak taunya orang semua pakai jalur biasa, dia ke sana, nunggu di sana,
setiap angkot lewat sudah penuh, 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 penuh. Pas terakhir, ya Allah ada angkot kosong, alhamdulillah dia masuk, ada dia lagi. Nasib buruk. Itulah orang hidupnya hidup benci dendam. Maka malam ini no benci no dendam. Itu umat Nabi Muhammad. Kenapa kau benci? Oh dia jahat, kita doakan, kita tolong agar dia tidak jahat. Makanya kita biasakan dengan kalimat baik, kalimat kemuliaan. Lah untuk bisa memudah kita memulai, nanti setelah itu beri hadiah dan sebagainya. Lah untuk mendoakan ini loh, agar kita mudah, panjatan doa dulu, karena dengan panjatan doa yang baik itu mengunci mulut Anda untuk dari mengucapkan kalimat kotor. Sudah. Kalau orang Arab dulu kalau marah, Bu, Pak, marah, orang Arab tuh gayanya kalau marah itu adalah bilang begini, kalau lagi marah dengan Allah yahdik, Allah yahdika itu artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi dirubah dari cacian menjadi doa Allah yahdik. Tapi hati-hati Pak, kalau Anda ketemu orang Arab jangan bilang Allah yahdik, sebab Allah yahdik itu biarpun maknanya baik, itu sudah aromanya aroma cacian. Allah yahdik, oh marah, kenapa? Mesti gitu nanti. Maksudnya apa? Kita merubah. Ibu-ibu tolong kalau marah sama anak, seperti pokoknya jangan ngomong jelek. Cuman karena biasa ngomong jelek, anaknya didoain ngomong yang saran neraka, muat dia. Padahal tidak dengan hatinya dia, tapi mulutnya itu mulut kotor, neraka kau, durhaka, anak durhaka, neraka ngomong gitu. Seandainya tetangga yang ada langsung amin, bingung dia. Enggak gitu maksud saya. Cuman kenapa ngomongnya kotor? Kebiasaan jelek, Bu. Maka cara kuncinya bukan diem tok, kadang-kadang keluar lagi, diganti dengan doa. Kurang ajar, semoga rezekinya banyak, suaminya tambah sayang. Itu. Nah, Anda tidak gampang, itu kan hanya kisah yang kami sampaikan, belum masuk obat bius. Sekarang saya masukkan obat bius. Kalau Anda telan obat bius, Anda setelah itu akan mudah mendoakan, sehingga hidup semakin indah. Setelah itu nggak ada caci. Obat biusnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda begini, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al balaku walaka bimithrin. Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Kita di sini, dia di rumahnya, dan makna tidak ada di hadapannya bisa saja lagi bermasalah. Kalau kita mendoakan orang yang lagi bermasalah dengan kita, saya tidak senang dengan dia, atau dia tidak ada di rumah kita, maka malaikat mendoakan walaka bimitrin, kamu dapat sama seperti yang kau panjatkan. Dikatakan para ulama apa? Itulah doa ala dhahril ghaib, doa yang sangat dikabul oleh Allah, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Sebab gini kaidahnya, kalau kita mendoakan orang di depan muka begini nih, saya baru dikasih sarung sama seorang, lalu doain semoga Pak Haji rezekinya banyak, bisa jilat, minta baju koko tambahan, doain depan muka. Mendoakan di depan muka itu bisa menjilat. Tapi kalau saya doakan, ini saya dikasih sesuatu, saya bawa ke rumah, tahajud nanti ke malam, ya Allah yang telah memberikanku sesuatu ini, berikan segala kebaikan. Atau orang yang bermasalah dengan kita, tulus kita mendoakan. Jadi, nah, dikatakan oleh para ulama ini, ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan pantulan mendoakan orang lain. Ini jauh lebih cepat dikabul dari apapun doa, termasuk kalau Anda pergi ke multazam. Kelamaan multazam, Anda belum umrohnya kapan? Umrohnya kapan? Tapi paling enak mudah dikabul adalah Anda mendoakan orang lain, khususnya yang bermasalah dengan Anda. Anda mungkin lagi banyak utang, ya Allah saudaraku semoga ini, ya Allah jangan sampai punya utang, ya Allah. Nanti Anda yang dibebaskan. Kemudian itu faedahnya, di samping doa akan dikabul oleh Allah untuk kita, akan membersihkan hati kita. Dan setelah kami mendengar berita semacam ini, tidak ada orang mengganggu. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu sih. Kalau ada orang ganggu, jelek, menjelekkan kita dan sebagainya, wah lumayan. Untuk dikabul doa, kita doakan dengan doa kebaikan. Langsung yang dapat duluan adalah kita. Yang dapat duluan adalah kita. Dan itu mujarab. Nabi bersabda, Nabi tidak pernah ingkar janji, Nabi tidak pernah berbohong, karena Nabi dengan wahyu. Jadi kalau Anda datang ke kiai, kiainya susah ditemui, kelamaan nunggu sang kiai, langsung saja ambil air wudhu, sholat 2 rakaat,
orang itu jelekit banget ngomongnya Allah, ya Allah semoga rizkinya banyak ya Allah. Berarti tahu Allah ente lagi banyak, lagi sempit rizki ya, lagi banyak utang ya, ya Allah semoga rizkinya banyak. Ini ilmu para kekasih Allah, ilmu wali. Salamatus sudur, waliullah menjadi kekasih Allah bukan karena banyak sujudnya, banyak rukuknya, tapi bersih hatinya. Ini ilmu tingkat tinggi, ilmu indah, dan kita harus masuk ilmu ini. Sholat berjamaah, sholat rame-rame kita melakukan 20-30 rakaat bisa saja hari ini kita laksanakan. Setiap 2 rakaat kasih 1 gelas es, besok teh telah. Tapi membersihkan hati tidak semua orang melakukannya. Bahkan tidak semua orang menyampaikannya. Maka malam ini adalah istimewa. Kita sama-sama membersihkan hati kita, menghilangkan benci dan dengki di antara kita dengan membiasakan mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Susah, ntar dulu kalau masih susah. Merenung mau dikabul tidak doanya. Kemudian ada lagi berita bahwa ingat ini, kalau kita mendoakan orang dengan doa kejelekan, jika memang orang itu layak didoakan karena dia zalim dan sebagainya, maka doa itu akan kena ke dia. Tapi kalau dia tidak layak kita doakan, akan dikembalikan ke kita, kan rugi kita. Berarti seolah kita mengutuk diri kita sendiri. Makanya wah kalau begitu mending saya tidak usah doain jelek deh. Saya tidak usah doain jelek. Saya doain baik-baik saja dah. Pokoknya doain baik dah. Kalau ada doain baik sudah, saya tidak mau doain jelek, gitu saja. Dan setelah hari itu kami berusaha untuk tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Berusaha dan berusaha. Doa baik, 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 baik. Biarpun berat, kadang wong dia bikin gatel hati, bikin kesel dan sebagainya. Tapi karena kita ingin dikabul doa kita oleh Allah, kita pengen selamat bersih hati. Waliullah adalah yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Salamatus sudur, bukan banyak sholatnya, bukan banyak rukunya, akan tapi karena hatinya bersih. Sudah mulai ditelan obat biusnya? Siap mendoakan nanti? Mau dikabul enggak? Mau suamimu sayang enggak? Doain suaminya orang agar sayang kepada. Pengen anaknya sukses tidak? Itu doakan orang yang bikin kesel agar anaknya sukses. Pastikan ini Nabi yang bersabda, Rasulullah yang bersabda, untuk membersihkan hati. Tapi kan gitu kan? Baik, berarti harus saya kasih namanya obat anti nyeri. Terakhir saya kasih obat anti nyeri. Anti nyeri adalah gambarannya nanti. Suatu ketika nanti kita akan dipanggil di padang mahsyar. Allah dalam hadis qudsi Abu Hurairah meriwayatkan, nanti dia di padang mahsyar di hari akhir Allah memanggil, Anda yang dipanggil. Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, nggak ada benci. Kayak ini nggak ada benci, nggak ada urusannya, nggak pernah rebutan apa-apa. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena keagunganku, karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Yang katanya padang mahsyar panas, ternyata bagi orang yang hidup dengan cinta. Tidak saling dengki. Kalau saling dengki itu masya Allah luas, bukan saja urusan fulus, urusan dunia. Kadang ustaz sama ustaz saling dengki loh ya. Ternyata ustadz itu paling susah doain ustadz lain. Ya Allah semoga ustadz itu pondoknya makmur. Ntar dulu ngapain doain dia? Lah ini ustadz gombal. Oh ini ustadz yang nih karena dengki. Tapi kalau hidup indah kan enak. Ya, diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak ada benci, nggak ada dendam. Ada dendam diperangi kayak malam ini kita. Al-yawma udhilhum, sekarang aku beri perlindungan. Setelah itu apa? Diperintahkan untuk meluncur ke surga. Jadi bagi orang yang punya iman lalu hidup dengan cinta itu, padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun itu bagi orang yang tidak beriman akan dilewati oleh orang-orang yang punya cinta hanya mabaina dhuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Cepat. Jadi setelah mendapatkan perlindungan dari Allah, disuruh meluncur ke surga. Seperti kilat. Mau? Siap? Enak, alhamdulillah. Saya bayangin, dan Allah itu maha adil. Allah yang maha adil itu mengizinkan ayam jago yang dolim di dunia itu dibangkitkan itu untuk membalas dendam. Untuk bukan balas dendam, membalas kesalahan. Manusia yang dizolimi, dia diizinkan untuk menuntut.
Saya bayangkan diri saya sendiri, hei Yahya, tuh orang nyaci kamu, ngolok kamu, kau tuntut dia. Tak tuntut, kau telah dolim kepada aku, nyaci maki saya ya, oh ya minta maaf gini, saya di mana pahalanya diambil. Olah, proses sampai selesai urusan saya dengan manusia-manusia itu. Tiba-tiba saya noleh, rombongan tadi sudah nggak ada, sudah di surga, kayaknya bakal ketinggalan. Karena apa? Ternyata kalau saya menuntut itu berarti kan saya punya dendam, saya tidak memaafkan saat di dunia. Anda pernah dengar enggak ada orang begini, demi Allah saya tidak rela sampai kiamat, sampai mati? Ada enggak? Jangan jadi besan, jangan jadi mantu, awas, hati-hati, serem tuh orang. Besan nggak begitu, ngeri itu ya. Tapi besan Anda adalah yang lapang hati. Saya bayangin, wah nanti ketinggalan, maka daripada saya ketinggalan di padang mahsyar, nanti saya ketinggalan di rombongan yang seperti kilat, sudahlah, siapapun yang berbuat salah hari ini saya maafkan, yang mencaci maki, yang mengolok, yang dolim sudah saya maafkan deh semuanya. Saya tidak akan tuntut di akhirat, biar nanti saya di akhirat bisa langsung meluncur ke surga, nggak usah pakai nunggu-nunggu. Yang lalu dan yang akan datang sudah, saya tidak mikir tuh, saya maafkan semuanya sudah. Anda mau nyoba mengganggu saya maafkan Bu Basyum. Saya tidak akan, karena apa? Saya pengen bahwasanya berlatih seperti ini. Saya kotor hati, saya jelek hati. Yang mencaci saya maafkan, yang mengolok saya maafkan. Mereka umat Nabi Muhammad. Mau ditinggal di padang mahsyar? Mau ditinggal di padang mahsyar? Nggak mau, bismillah. Sudah terasa obat nyerinya. Kalau masih nggak bisa, tapi kurang ajar banget dia, keterlaluan. Oke, ambil cermin. Terakhir sudah. Untuk apa cermin? Bilang, dasar iblis dan Abu Jahal. Mau ambil cermin? Tunjuk di dalam cermin itu, bilang, dasar iblis Abu Jahal tidak mau memaafkan saudaranya. Hei iblis dan Abu Jahal. Selesai itu. Ini ilmu tarbiyah malam ini. Insya Allah indah ya. Setelah itu, Masya Allah, lesan Anda lesan mulia. Iblisnya di dalam cermin, bukan ngutuk orang lain. Iblis dalam cermin, Anda lagi ngaca, karena maafin orang nggak mau. Maafin umat Nabi Muhammad kok nggak mau. Nabi Muhammad setiap malam menangisi umatnya agar masuk surga. Bagaimana kita mengutuk dia agar masuk neraka? Gimana ini logikanya? Katanya cinta Nabi, tapi bagaimana dengan umat Nabi tidak cinta? Ngawi indah 666. Insya Allah indah bahagia ya semuanya, rumah tangga indah bahagia, Masya Allah. Makanya kemarin sampai guyonan, indah, nggak ada yang bisa mengganggu. Perbedaan pilihan dalam berpolitik, mungkin kemarin ada 05, 06 ya, ada berapa? Misalnya suaminya 05, istrinya 06, tapi nggak pernah ribut Bu. Pas selesai pemilu ternyata Pak positif kembar 3. Wah ini asik begitu. Nggak usah ribut, jangan rugi kita bikin masalah ribut terus ya. Baik, insya Allah inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Setelah itu mohon maaf, dengan serius kami sampaikan. Nanti ambil buku Ibu Bapak, kita belajar serius, bukan main-main, bukan ngaji hanya hadir dok. Ambil kertas, cari orang kurang ajar. Oh ini bukan guyonan ini, Anda berlatih. Orang kurang ajar cuma judulnya diganti, orang-orang baik yang harus aku doain. Namanya fulan. Harus dikasih WA. Ya Allah, mungkin kalau di syuting muka Anda jelek banget waktu pertama kali doain dia, tapi nanti akan lembut sendiri nanti. Ya Allah, semoga rizkinya. Tapi Ibu harus belajar, percaya. Jangan mikir hanya banyak sholat sunnah. Sholat sunnah penting, tapi bersihkan hati jauh lebih penting. Karena kalau sudah hati kotor, mencaci, mengolok, menendam, mengutuk aja sendiri kadang, naudzubillah, musuhan sama suami, mesranya nggak ada, suami istri berantem terus, caci maki, olok-olokan, anaknya 16. Ini model apa orang kayak gini? Berantem terus, anaknya banyak, Masya Allah, alangkah sakitnya. Insya Allah ini saja, wahai para perindu ridha Allah, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Insya Allah di antara kita ini tidak ada benci, yang ada hanya cinta. Kemudian kami sampaikan, kami aslinya betul kata Pak Bupati, kami tidak bisa diundang karena saya tidak pernah terima undangan. Saya urusan dengan santri. Cuman pas kami mau main ke Ngawi, ceritanya kepingin bangun pondok di Ngawi, tidak tahu ceritanya kok sampai Pak Bupati tidak tahu. Pokoknya ada ceritanya tidak tahu. Ya sudah, mau dibawa ke alun-alun bolehlah.
Karena kita tidak ada undangan-undangan pengajian, maka jangan berharaplah ngundang kami, sudah nggak ada. Kalau pas saya lewat rumah Anda mungkin saya mampir gitu loh. Kalau ngundang ya nunggu pas lewatnya. Sebab kalau gara-gara ngundangan ini berantakan ngurusi santri. Nah, kami ingin bangun pondok pesantren. Ada pondok pesantren di daerah mana lupa pokoknya. Di mana tempatnya? Dung Miri. Ada tanah sana Dung Miri, dan subhanallah bersama itu juga tatonya ada lagi setelah itu baru membangun, dan insya Allah program besar di situ. Ternyata ada lagi hamba Allah yang sudah punya tempat dan kita sudah sangat kenal baik dengan beliau. Ada di daerah Gerih, yang punya rumah Gerih. Tahu Gerih? Yang dipakan di dahar pakai gawe, tahu? Lodeh. Ngangel ngapalnya sih, malah ndak apal. Itu Gerih hafal. Sebab kula seneng lek sego ampok lek basa Jawa ngertos kula nggih asline. Lho ngapusi lek bahasa Indonesia tok. Wong Jawa asli nek. Nah, kula niku paling seneng Gerih, Bu. Gerih nu gawe sego ampok kalau jangan kates nek lotone. Ngerti, Bu? Cocok. Wis karo Gerih wis kula. Buya masih misterius wong endi gini. Ya wis lah nggih. Nah, ini insyaallah ada lah. Maka dari itu kami seru kepada Anda semua untuk bisa bergabung. Tapi dengan catatan, ini penting, adab. Ayo bergabung. Saya aja. Dan kami sampaikan, pondok kita tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi dari kocek pribadi. Ini Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Kapolres ini. Tidak ada dari duit negara, tapi dari kocek pribadi karena Allah. Yang dekat insya Allah pilihan. Cuman ada catatan. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para ustadz, para guru, jangan memutus dengan gurunya hanya ingin bergabung dengan kami. Justru harapan kami Anda semakin dekat dengan guru Anda. Kami tidak ingin merebut Anda dari guru Anda. Dan lebih dari itu, di pesan penutup, justru kami ingin datang ke tempat ini nanti untuk bersama-sama dengan para asatidz menghidupkan kembali pesantren madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung. Itulah yang menyelamatkan umat. Jujur nih, mungkin 90%, 80%. Anda ngerti sholat wonten pundi, Bu? Wonten pondok wonten madrasah musala kampung. Madrasah senes di pondok. Makanya kita sekarang perlu semangat menghidupkan kembali madrasah diniyah. Nah, dimulai dari mana? Ini termasuk barangkali ide yang dilupakan. Dimulai dari Pak Bupati, dari membuatkan toilet yang sehat. Hari ini hari zaman Masya Allah toilet. Jadi mohon insya Allah kita sudah beberapa tim, setiap pondok kita nyeru begitu. Kita kumpulkan, ayo hei orang kaya, jangan urusi al-bahjah nanti sambil jalan, bukan pondok itu. Kita pengen meramu pesan madrasah diniyah, kiai kampungnya, kiai kampung wali tersembunyi. Makanya jangan gampang Anda itu terpesona dengan wah uang terkenal neng televisi. Tadi katanya YouTube. Esok kehapusan, akhirnya ninggalkan guru kampungnya. Ini problem besar. Guru kampungmu, ustadz kiai kampung tuh wali tersembunyi. Coba mbahmu wafat sinten sing rambut kiai desa. Kula dugi nang mboten. Mboten langsung mboten. Tapi jadi kiai kampung harus dipegangi. Mereka orang ikhlas. Ndak kalaupun dapat uang hanya ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu dicium bukan karena cinta dunia, karena dianggap ini berkah. Kadang sambil kerja, nggih toh? Lek musim panen jenengin derep, kertas? Derep paham mboten? Derep. Mantun derep ke susu. Mboten gadah sabun cair, jenenge sabun pelok, Bu. Cap tangan. Sabun pelok hangi saking susu neng kelas, sabunnya jeneng kuping. Masya Allah, kebayang nih wong ikhlas. Allah subhanallah. Lah niku wali-wali tersebut jenengan wajib ngormati niku. Kula mboten bangga lek jenengan ngormati kula, tapi jenengan mboten ngormati tiang-tiang ngoten niku. Makanya termasuk kami ingin menyerukan setiap kami masuk kampung kembali memuliakan kiai kampung yang luar biasa. Istiqomah. Kula niku belajar istiqomah ngeten, ketemu santri jarang. Lek beliau pagi sore terus ngurusi wong kampung. Jadi termasuk toilet itu ngeten Pak. Begini Pak Bupati. Toilet laki perempuan dibedakan. Tolong musola hari ini tolong disempurnakan toiletnya. Kalau urusan sholat kurang tempat digelar terpal saged sujud. Tapi lek toilet mohon maaf kebuka auratnya. Upama traweh
jenengan ape salat traweh ning musala ora nek toilete lara weteng kondur nggih to balik neh ora ora ya apa balik neh bubar sami sing madrasah diniyah ngaji lara wetenge jare ra sepira ora ngomong Jawa saya ilang lara wetenge jare ra sepira akhire wangsul alasan lara weteng rodok disuwek-suwekne ben ora balik neng madrasah. Sekarang dikunci madrasah wonten kamar mandinya yang permanen kuat segera ditutup terhormat buang air terhormat. Hari ini sudah mulai gede anak-anak jangan sampai intip-intipan lagi perempuan dipisah lagi kanan musola putri ini kiri musola terus ditutup. Program membuat toilet sebanyak-banyaknya termasuk kami seru musola masjid tolong utamakan toilet yang tertutup nggak ngurangi biaya cuman penganggarannya saja. Cuman kadang pondok masjid gede tapi buat nonton toiletnya bingung gitu toilet ketok kono ketok kok ini Masya Allah. Nah ini khususnya yang putri semakin terhormat ini mungkin ide ini biar kerasan ngaji orang alasan sehingga madrasah ini hidup kembali. Jados kita ingin membangun pondok pesantren ibu insya Allah di Ngawi tapi tolong yang sudah punya ikatan dengan guru jangan memutus dengan guru lalu untuk berpindah kepada kami tidak Anda tetap dengan guru Anda dengan kami babnya bonus bahkan kenalkan kami dengan guru-guru Anda karena beliau adalah orang-orang hebat. Ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini. Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Kami ingin ya Allah pertemuan kami tidak hanya pertemuan di dunia tapi kami ingin bertemu kelak di surga ya Allah. Kami mohon ya Allah semua yang ada di tempat ini muliakan yang datang untuk menghadiri pengajian yang jualan yang nyopiri mobil semuanya ya Allah jadikan kami ahli surgamu ya Allah semua yang ikut kumpul di tempat ini ya Allah siapapun mereka yang kemarin banyak dosa ampuni dosanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami ingin ya Allah, ini adalah perkumpulan ahli surga dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah jika ada yang di tempat ini, yang di kiri kanan majlis ini, di kiri kanan tempat ini ada orang yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan jadikan dia esok hari menjadi ahli salat dan ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami dari mabuk dan judi ya Allah. Jika ada di antara kami atau di kiri kanan tempat ini ya Allah ada orang yang sering mabuk dan sering judi, kami mohon pandang dengan kasih sayangmu ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, ampuni dia ya Allah dan hentikan dari kebiasaan yang tidak baik itu ya Allah dan muliakan setelah itu ya Allah dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran akan kebusukan zina dan hentikan dari kehinaan zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kehukum. Ampuni ya Allah dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan, buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pemakan riba, jauhkan kami dari menggunjing pemabuk, jauhkan kami dari menggunjing penjudi ya Allah. Kami mohon ampuni mereka dan berikan petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami jaga mereka, muliakan mereka di dunia hingga kelak di surga ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir ya Allah, jika ada suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangganya, mereka telah menghadiri tempat mulia, maka muliakan setelah kembali nanti, jadikan rumah tangga mereka indah ya Allah. Ya Allah engkau maha tahu tentang keadaan kami, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah yang sudah punya hajat untuk menikah dan belum mendapatkan pasangan, kami mohon ya Allah setelah majelis mulia ini ya Allah mudahkan mereka untuk
untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon jaga kami ya Allah, berikan ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin di kota ini, pemimpin di negeri ini ya Allah. Jika mereka orang yang tidak baik, jadikan mereka orang baik. Jika mereka orang baik, jadikan mereka semakin baik ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang baik ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami guru yang damai, guru yang menjadikan sebab kami damai, guru yang menghantarkan kami kepada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari mengucapkan kalimat kotor ya Allah, jaga lisan kami dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk pada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Hilangkan dendam di hati kami, hilangkan dengki di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang sukses ya Allah, jika kami mendengki orang yang sukses, kami mohon tambahkan kesuksesannya dan hilangkan dengki di hati kami. Dan jika ada orang yang mendengki kami ya Allah karena kesuksesan kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkian di hatinya. Kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah di dunia. Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah, kasih sayang di dunia hingga kelak di surga. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauh dari menfitnah dan difitnah, jauh dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para guru-guru mulia, para kiai, para ustadz, makmurkan majlis mereka, makmurkan pesantren mereka, makmurkan kehidupan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan membawa dosa. Setiap dosa membawa petaka di alam barzah di akhirat. Kami mohon ampuni dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu demi satu dosa kami. Dosa mata kami ya Allah. Sungguh jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa itu sudah sangat cukup ya Allah. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, ampuni mata kami ya Allah. Dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa syahwat kami ya Allah, ampuni. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.